Halo, berjumpa lagi bersama saya Indra Sultan LFPA di channel saya sendiri. Oke teman-teman, langsung saja kita masih melanjutkan dari seriesnya beradat atau belajar adat Minangkabau. Pada video kali ini sudah masuk kepada episode yang ketiga. Jadi yang bagi kawan-kawan yang belum nonton episode 1 dan 2 mungkin bisa ditonton dulu agar enak nyambungnya gitu loh, agar enak nanti pahamnya gitu loh. Episode ketiga ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau di episode 1 kita udah bahas masalah siapa pendiri adat Minangkabau atau yang membuat atau meletakkan dasar-dasar adat Minangkabau. Di episode kedua kita bahas mengenai 4 jenis adat di Minang yang menjadi dasarnya gitu loh. Nah, sedangkan di episode ketiga ini kita akan bahas tentang lareh, dan suku. Jadi lareh dan suku itu dua hal yang berbeda ya. Mungkin dalam banyak orang menyamakan antara lareh dan suku ini, tapi sebenarnya ini sangat jauh-jauh berbeda. Lareh suku. Episode 3 ini kita bahas lareh dan suku. Oke. Lareh suku. Jadi kita akan di episode ini kita akan bahas apa sih, mulai dari pengertian apa itu lareh, apa itu suku, kemudian juga selanjutnya kita juga akan bahas apa sih yang membedakan. Apakah orang satu suku Koto itu dia menganut lareh Koto Piliang, atau orang suku Caniago itu apakah dia harus menganut suku larehnya Bodi Caniago. Nah, itu sebenarnya enggak gitulah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai. Jadi untuk lareh sebenarnya saya sudah ada bahan. Ini juga beberapa penelitian saya beberapa tahun ke belakang pernah membahas ini. Jadi saya akan coba bahas mengenai lareh dulu dari hal mendasar gitu. Lareh itu berasal dari bahasa Minang sih sebenarnya. Lareh kalau di Indonesia kan mungkin laras, tapi mungkin pengertiannya akan jadi beda ya. Tapi ini dalam bahasa Minangkabau, lareh. Nah, yang artinya adalah lareh itu adalah sebuah mazhab, sebuah payung hukum adat yang dipakai di Minangkabau. Nah, itulah yang artinya lareh. Jadi lareh itu semacam di episode 1 saya pernah bahas lareh itu kadang cenderung kepada hal-hal yang berbau sistem pemerintahan, sistem sosiopolitik di suatu daerah di Minangkabau. Jadi kalau kita bicara Minangkabau itu sebenarnya Minangkabau itu masyarakatnya itu atau pemerintahan adatnya itu tidak terpusat kepada satu kerajaan besar gitu. Artinya Minangkabau itu, kalau bagi saya Minangkabau itu seperti negara serikat ya. Jadi tiap-tiap desa itu kita sebut dengan nagari di Minangkabau. Tiap-tiap nagari itu dia memiliki otoritas sendiri gitu dalam mengatur daerahnya. Buktinya dengan adanya seperangkat pimpinan dalam suatu nagari tersebut. Nah, ini yang disebut dengan orang Ampek Jin ya. Ada datuk sebagai kepala pemerintahan, ada manti sebagai yang mengatur persoalan administrasi dan sebagainya, ada alim ulama yang mengatur persoalan keagamaan, ada dubalang yang mengatur menjaga keamanan di suatu desa tersebut.
Ya, ini bisa kita elaborasi jadi satu episode. Nanti saya akan coba bikinkan gitu loh. Jadi lareh itu beda ya dengan suku. Sekali lagi, saya tekankan lareh beda. Lareh beda dengan suku. Nah, ini harus digaris bawahi loh. Lareh itu mazhab hukum adat atau mazhab adat, ada payung hukum adat. Nah, sedangkan suku nanti kita bahas. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi gini, tambahan, lareh itu seperti sistem pemerintahan lah di suatu negara gitu loh. Misalkan Indonesia akan menganut sistem presidensial parlementer, misalkan seperti itu. Negara kita berbentuk demokrasi gitu. Nah, kemudian Brunei Darussalam negaranya berbentuk monarki. Apalagi ya negara Rusia berbentuk federasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia mirip kepada sistem pemerintahan. Nah, yang terpusat dalam satu nagari gitu loh. Oke. Nah, lareh ini di Minangkabau itu sebenarnya ada 4. Ada 4 lareh di Minangkabau. Tetapi yang paling mendominasi atau terkenal lah, mendominasi itu hanya dua, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago. Dua lareh ini, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago, itu adalah lareh yang merupakan hasil buah pikir dari Datuk Ketumangguang dan Datuk Perpatihan Sabatang. Nah, sedangkan dua lareh berikutnya, mungkin ini ada kawan-kawan yang pernah dengar, ada juga yang belum pernah dengar, yaitu ada lareh nan panjang atau lareh nan panjang, ada lareh nan bunta. Oke. Jadi kalau lareh kedua ini sebenarnya ya kalau bagi saya umum juga sih. Tapi biasanya hanya terdapat di daerah-daerah khusus saja gitu loh. Dan daerah khusus tersebut berpusat di Tanah Datar sebagai daerah tertua di Minangkabau gitu loh. Jadi kalau ini tadi umum di Minangkabau, kalau ini kalau yang ini nih semacam daerah khusus. Mana nih? Khusus. Lareh nan panjang dan lareh nan bunta itu sebenarnya mereka tidak resmi menyatakan atau dia tidak memiliki tokoh besar di balik kelahirannya, tapi dia mencoba memberikan antitesis dari dua lareh di atas ini gitulah. Jadi lareh nan panjang dan lareh nan bunta itu adalah antitesis dari Koto Piliang dan Bodi Caniago. Nah, next kita langsung selanjutnya perbedaannya kita bahas satu persatu. Ini saya punya slide. Nah, pertama itu lareh Koto Piliang. Lareh Koto Piliang itu adalah lareh yang digagas oleh Datuk Ketumangguangan. Seperti kita bahas di episode 1, Datuk Ketumangguangan itu adalah anak tertua, bapaknya seorang raja dan ibunya seorang permaisuri. Jadi dia mempunyai istilahnya nasab raja lah mungkin. Makanya lareh Koto Piliang itu mempunyai prinsip bajanjang naik batanggo turun, artinya berjenjang naik bertangga turun. Artinya di sini setiap cara pemerintahannya itu ada tingkatan-tingkatan gitu loh.
Jadi dia berbeda dengan yang lain. Dia masih agak mirip dengan aristokrasi kalau saya pikir. Ada juga yang bilang seperti monarki, tapi enggak. Saya pikir enggak seperti monarki ataupun seperti ortokrasi, tapi lebih ke aristokrat. Karena saya pernah bahas di episode 1 itu dia sebenarnya punya dewan-dewan datuk-datuk, sekelompok pemimpin-pemimpin tinggi gitu. Jadi bukan satu orang yang menjadi ditinggikan, sekelompok orang yang ditinggikan gitu loh maksudnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di arsitektur bangunan rumah gadang orang Lareh Kota Piliang itu, rumah gadangnya itu cenderung bertingkat atau mempunyai bandua. Dulu pernah saya bilang bandua itu kalau masuk ke rumah gadang ini misalkan, nah rumah gadang ini tangga rumah gadang, anggap ini rumah gadang ya. Nah biasanya di bagian sini kita akan menemukan lantai yang bertingkat-tingkat. Bukan lantai yang bertingkat. Lantainya itu yang agak tinggi daripada ini gitu loh, daripada bagian ini. Sederhana kawan-kawan, pergi aja deh ke Istana Basa Pagaruyung ya. Nah itu adalah cerminan dari rumah gadangnya Kota Piliang. Karena di sini ada ketika masuk tangga itu nanti pasti akan ketemu satu lantai yang ditinggikan. Nah itu disebut dengan bandua sih kalau istilah kami itu. Tulisannya bandua itu ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian Lareh Kota Piliang itu pada awalnya daerah pusatnya itu disebut dengan daerah Langgam nan Tujuh. Pertama yaitu Pemuncak Kota Piliang itu berada di Sungai Tarap, Salapan Batua, lebih dekat ke Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar sekarang gitu. Biar tak bikinin listnya biar lebih detail ya. Pertama itu Pamuncak Kota Piliang itu di Sungai Tarap. Yang kedua itu Harimau Campo Kota Piliang itu kalau nggak salah itu di daerah Pabasko sekarang. Pabasko tahu ya? Batipuah 10 Koto, Batipuah 10 Koto itu berada di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar sekarang kalau nggak salah. Yang ketiga itu Gajah Tongga Kota Piliang. Di sini aja ya biar lebih jelas. Gajah Tongga Kota apa ini tulisannya? Piliang. Nah ini kalau nggak salah di daerah Sawalunto, Padang Sibusuk kalau salah. Ya kalau salah koreksi ya di komen ya. Padang Sibusuk. Nah yang keempat itu Camintaruh Kota Piliang. Kota Piliang itu kalau nggak salah di mana ya, Singkara kalau nggak salah, Singkara Sandiang Baka kalau nggak salah, Singkara dan Sandiang Baka di Kabupaten Solok sekarang. Yang kelima Camintaruh berarti Cumanti Kota Piliang itu di Tanjung Bali kalau nggak salah. Tanjung Bali. Next apalagi dia 7 ya. Caminta Pemuncak, Harimau Campo, Perdamaian Kota Piliang. Perdamaian Kota Piliang kalau nggak salah di Bukit Kanduang.
Bukit Kanduang. Terakhir itu Pasak Kungkuang ya. Pasak Kungkuang. Pasak Kungkuang itu di Sungai Jambu dan Labuatan. Nah, mungkin kawan-kawan nanti searching deh di mana daerah-daerah ini. Biasanya masih sekitaran daerah Luhak Tanah Datar itu. Antara lain Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solo, ya Sawalunto dan Kota Padang Panjang. Nah, ini juga mereka punya fungsi masing-masing sih sebenarnya daerah-daerah ini. Bisa di searching aja nanti, sebab kalau saya jelaskan satu persatu panjang nanti ya. Oke, terakhir itu masih Lare Koto Piliang, yaitu adatnya itu Manitiak dari Ateh. Artinya keputusan itu biasanya bersifat titah. Jadi memang orang-orang yang ditunjuk atau orang-orang yang punyai pangkat yang lebih tinggi atau datuk yang lebih tinggi yang menetapkan suatu keputusan tersebut gitulah. Meskipun pengambilan keputusan itu tetap melalui musyawarah awalnya. Nah, ketika musyawarah sudah menemui kata sepakat, baru kemudian dititahkan oleh sang datuk. Nah, kira-kira seperti itu untuk Koto Piliang. Next, lanjut ya, karena ini akan jadi panjang. Next. Nah, Lareh Bodhicaniago. Ini lawannya dari Lareh Koto Piliang. Jadi Lareh Bodhicaniago itu oleh Datuk Parpatiah Nan Sabatang. Inti dari Lareh itu adalah membasui dari bumi. Artinya memang keputusannya itu biasanya berdasarkan musyawarah dari bawah. Jadi berbeda dengan Koto Piliang tadi yang harus dititahkan dari Ateh gitu loh. Nah, prinsipnya adalah duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Artinya memang kesetaraan yang menjadi poin pentingnya. Kesetaraan. Kemudian ini juga kalau dari rumah gadangnya, ini lantainya itu datar. Beda dengan Koto Piliang tadi. Kalau Koto Piliang, kalau kita masuk rumahnya ada yang ditinggikan di bagian belakang, tapi kalau Bodhicaniago itu semuanya datar. Nah, silakan survei aja daerah-daerah rumah gadang yang seperti itu, berarti larehnya itu lareh Bodhicaniago biasanya. Nah, daerahnya itu daerah asalnya ya, daerah penyebarannya bisa ya sekarang sudah banyak berubah. Yaitu ada Lubuk Nantigo, Tanjung Nantigo, dan 5 kaum 2 baleh koto, 9 koto di dalam, 2 baleh koto di luar. Ini kalau saya jelaskan satu habis waktu ya, nanti searching aja mana daerah Lubuk Nantigo di Lareh Bodhicaniago. Kalau nggak salah itu Lubuk Sikarah, Lubuk lupa saya, pokoknya kawan searching aja gitu. Ini Lareh Bodhicaniago. Next, biar cepat ya. Nah, tadi kan kita udah bahas 2 lareh nan yang mendominasi. Sekarang ada lareh nan panjang. Nah, lareh nan panjang ini secara umum prinsip pemerintahannya itu dia agak mirip sebenarnya dengan Lareh Koto Piliang. Kenapa? Karena dia dicetuskan atau sebagai tampuaknya itu atau pimpinannya itu adalah Datuk Bandaro Kayo. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, siapa sih Datuk Bandaro Kayo ini? Nah, Datuk Bandaro Kayo ini kalau kita kembali ke silsilahnya Katumangguangan, dia adalah saudara seayahnya Datuk Katumangguangan, tapi dia tidak seibu gitu loh. Jadi kalau dalam salah satu versi Tambo dibilang bahwa Datuk Bandaro Kayo itu ibunya adalah Dayang Suni, sedangkan bapaknya Sri Marajo Dirajo, sama dengan Datuk Katumangguangan. Jadi dia saudara seayah Datuk Katumangguangan berlain ibu. Nah, gitu. Jadi
ya ibunya itu bukan permaisuri kalau kalau dalam salah satu versi si buku yang saya pernah baca ya. Artinya gini, kalau dalam suatu kerajaan tuh kan raja itu biasanya akan mempunyai istri yang banyak atau lebih umumnya dikenal ada istri-istri raja, ya kemudian ada selir dan sebagainya gitulah. Nah, biasanya dari sebanyak itu istri raja hanya ada satu biasanya yang akan menjadi permaisuri. Apakah itu istri tertua atau ya terserah rajanya gitu. Nah, ini terjadi dengan Datuk Katumangguangan, di mana Datuk Katumangguangan itu adalah anak dari raja dan anak dari permaisuri. Sedangkan Datuk Bandorakayu adalah anak dari raja juga, tapi bukan anak permaisuri. Nah, gitu. Makanya dalam adat Lareh Nam Panjang, mereka sebenarnya masih mirip dengan Lareh Kotopiliang. Kenapa? Karena Datuk Bandorokayu ini dia masih punya darah raja gitu loh. Darah rajanya masih ada. Nah, Datuk Bandorokayu ini sampai sekarang masih diwariskan loh di Pariangan. Di Pariangan, kalau kawan-kawan pernah dengar, Pariangan itu daerah tertua di Minangkabau. Sekarang masih ada penerusnya, Datuk Bandorokayu. Nah, daerahnya Lareh Nam Panjang itu adalah Sailiran Batang Bangkaweh. Sailiran Batang Bangkawe itu kalau dalam versi sekarang dalam pantun Minang disebut Ampe Koto Diate dan Tigo Koto di bawah. Nah, Ampe Koto, oh ini apa nih? Tok Koto di Ate apa? Ate. Nah, Ampek Koto di Ate ini kalau dilihat dari geografisnya berada di sekitaran Pariangan. Jorongnya sekarang itu yaitu Pariangan, Padang Panjang. Bukan kota Padang Panjang ya, tapi Padang Panjang Bawang kalau disebut di sana. Padang Panjang kecil, yaitu dia berada di dekat Pariangan juga, ada Jorong Padang Panjang Bawang ini. Kemudian ada Gugua itu masih dekat Pariangan, arah utaranya arah Merapi dan Sikaladi. Nah, ini adalah daerah Ampek Koto di Ateh. Sedangkan 3 koto di bawahnya itu yaitu Turawan, Padang Lua dan Galo Gandang. Nah, daerah ini sekarang berada di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar sekarang. Silahkan dilihat di sana gitulah. Nah, itu Lareh Nan Panjang. Ya, seperti saya bilang tadi, adatnya sebenarnya sama dengan Lareh Kotopiliang. Cuman mungkin karena gengsi ya Datuk Bandorokayu ini nggak mau pakai istilah Kotopiliang juga. Dia punya daerah Lareh Nan Panjang sendiri. Nah, jadi kalau dalam pantunnya itu ada satu pantun yang mencirikan Lareh Nam Panjang, yaitu pisang si kalek-kalek hutan, pisang tambatu nan bagatah. Koto Piliang inyo bukan, bodi caniago inyo antah. Gitu lah saya tulis ya. Pisang si kalek hutan. Nah, ini ya jelas ya. Pisang sekali-kali hutan, pisang tambatu nan bagatah. Bodi caniago inyo bukan, koto Piliang inyo antah. Nah, artinya kata kuncinya di sini. Bodi caniago ndak, bukan. Saya bukan bodi caniago, gitu bilangnya. Tapi kalau dibilang koto Piliang inyo antah. Entah ini gimana ya? Entahlah,
entah iya enggak, jadi ambigu jadinya gitu loh. Nah, ini yang mencirikan. Kalau dari segi rumah gadangnya hampir sama ya dengan Kota Piliang. Dia punya bandu juga, dia punya pimpinan yang juga tinggi juga, dan ya ada tingkatan-tingkatan juga, kira-kira gitu. Next, terakhir itu Larenan Bunta. Nah, Larenan Bunta ini mungkin yang sangat tidak umum ya, karena ada yang berpendapat bahwa Larenan Bunta itu adalah sebutan kedua untuk Lareh Bodiceniago. Tapi ada juga yang menganggap bahwa Larenan Bunta itu perpaduan antara Lareh Bodiceniago dan Lareh Kota Piliang. Nah, tapi bagi saya lebih setuju dengan konsep yang kedua. Dimana karena dalam Larenan Bunta ini adatnya itu, kalau orang sana bilang itu adat Bodiceniago Sadidi. Artinya Larenan Bunta ini adalah benar dia gabungan dari Kota Piliang dan Bodiceniago. Tetapi porsi dari Caniagonya itu Sadidi itu sedikit ya. Jadi lebih dominan juga ke Kota Piliang mungkin. Nah, biasanya Larenan Bunta ini gini, biar lagi gampangnya saya akan ceritakan dulu. Ini berhubungan dengan episode 1 ya. Jadi ketika perbedaan pemahaman antara Datuk Ketumanggungan Perpatian Sabatang, nah akhirnya kemudian mereka akan fight dalam artian bukan bertarung atau apa ya, tapi berbeda pendapat. Nah, akhirnya kan disetujui dengan ditikamnya batu, disetujui bahwa memang dua paham ini bisa dipakai. Nah, itu kan terjadinya di daerah dekat Batu Batikam itu ya. Kalau sekarang itu di daerah Dusun Tuo namanya, Jorong Dusun Tuo, Kecamatan Lima Kaum. Nah, jadi ketika itu pisah, Kota Piliang Bodiceniago pisah. Nah, Kota Piliang akhirnya mengambil pusat pemerintahannya ke daerah Sungai Tarap. Sedangkan Bodiceniago kemudian mengambil pusat pemerintahannya ke daerah kalau di sana disebut dengan daerah Gantiang Hilia, yaitu Kecamatan Lima Kaum, arah ke Pasar Batu Sangkar sekarang gitu loh. Tandanya adalah kalau kawan-kawan pernah ke Lima Kaum, dekat kampus Yayan Batu Sangkar itu ada rumah gadang Datuk Bandaro Kuniang namanya. Yang itu sudah banyak dijadikan tempat syuting film sih. Christine Hakim juga pernah syuting di sana. Nah, setelah dibagi wilayah tersebut, kemudian juga ditunjuk pimpinan untuk masing-masing lareh tersebut. Nah, akhirnya Datuk Ketumanggungan yang menggagas Kota Piliang, dia menunjuk Datuk Bandaro Putiah sebagai pemuncak Kota Piliang di Sungai Tarap gitu loh. Gimana ya, kita tulis saja ya biar gampang ya, biar ingat. Ini nanti akan berhubungan dengan Larenan Bunta ya. Jadi kan Datuk Ketumanggungan saya singkat KTM aja ya. Datuk KTM menunjuk Datuk Bandaro Putiah sebagai pemuncak Kota Piliang yang berkedudukan di Sungai Tarap Salapan Batu. Tandanya kalau kawan-kawan pernah pengen ke sana mencari jejaknya, kawan-kawan pergi ke di samping Masjid Raya Sungai Tarap itu ada jalan, kalau dari arah Pasar Batu Sangkar ada simpang ke kiri, kalau nggak salah ya simpang ke kiri. Nanti masuk aja simpang itu ada lapangan bola, nanti habis lapangan bola itu ada rumah gadang sebelah kiri. Nah, itu rumah gadangnya Datuk Bandaro Putiah di sana yang disebut sebagai pemuncak Kota Piliang. Nah, kemudian sedangkan seperti yang saya jelaskan tadi,
Datuk Perpatian Sabatang, saya singkat PNS saja ya. Datuk PNS menunjuk Datuk Bandaro Kuniang sebagai junjungan Bodi Caniago yang berpusat di limo kaum Gantiang Hilia, kalau kita sebut di sana, Gantiang Hilia. Nah, kenapa nih Datuk Perpatianan Sabatang dia memakai istilah junjungan. Jadi dia tidak memakai istilah seperti Datuk KTM, karena ya prinsipnya tadi, karena dia prinsipnya kan duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Jadi dia memakai istilah junjungan, hanya junjungan saja gitu loh. Kalau dalam pantun adat Minang, junjungan Bodi Caniago itu disebut sebagai gajah gadang patah gadiang. Artinya dia bagaikan seekor gajah yang besar, tapi dia nggak punya gading gitu loh, nggak punya kekuatan, nggak punya senjata gitu loh. Gajah gadang patah gadiang. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita kembali ke Larena Bunta tadi. Nah, akibat dari penunjukan tersebut di Sungai Tarap dan Limo Kaum Gantiang Hilia, nah area sekitar Batu Batikam kan akhirnya menjadi daerah apa? Kalau saya bilang itu sebagai daerah inti, daerah apa, tanah kelahirannya datuk yang berdua ini. Artinya rumah gadangnya di sana gitu. Nah, maka dari itu akhirnya dia meletakkan istilah Lareh Nambunta di sana. Jadi Lareh Nambunta itu adalah gabungan dua lareh, pemakaian dua konsep lareh tadi, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago. Kenapa? Karena Lareh Nambunta itu adalah rumah dari Datuk Ketumangguang dan Datuk Perpatian Sabatang, rumah ibunya maksudnya. Nah, makanya dalam konsep adat Minang atau dalam pantun Minang, Lareh Nambunta itu disebut begini: Babunta kiambang tuwo balubuak tapian mandi, Koto Piliang inyoju Bodi Caniago apolai gitulah. Jadi saya ketik Babunta tapian mandi. Nah, kata kuncinya adalah Koto Piliang dia juga, tapi Bodi Caniago apalagi gitu loh. Nah, kira-kira gini loh pantunnya. Nah, paham ya sampai situ. Nah, kemudian kita masuk ke ini, ada konsepnya. Jadi dalam konsep Lareh Nambunta itu ada istilah Bapucuk Bule. Pucuk Bule itu yaitu Koto Piliang. Koto Piliang itu Datuk Ketumangguang. Ada Baurek Tunggang, yaitu Datuk Perpatian Sabatang. Kemudian ada satu lagi konsepnya Tandi Langit Rajo Disandi. Ini disimbolkan sebagai landasan dari pendapat dua orang ini harus tetap berlandaskan kepada hukum-hukum alam sebenarnya awalnya. Tapi setelah Islam masuk, hukum alam itu berubah menjadi hukum Islam gitu loh. Nah, kira-kira itu. Nah, jadi mana saja yang termasuk daerah daerah Lareh Nambunta ini? Nah, dia itu sebenarnya secara geografis sekarang itu berada di sekitaran kampung-kampung yang berada di sekitar situs Batu Batikam. Kalau dalam pantun Minang dalam gurindam adat disebut daerah Limo Jurai, yaitu Silabu, Ampalu, Koto Gadih, Balai Batu, Dusun Tuwo. Nah, itu loh kalau cepatnya. Jadi Silabu, Balai Batu, Ampalu, Koto Gadih, dan Dusun Tuwo.
Nah, daerah-daerah ini sampai hari ini berada di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dan masih ada sampai sekarang. Silahkan kalau mau penelitian ke sana boleh. Jadi Silabua sekarang itu bernama Jorong Silabua. Dalam Jorong Silabua, Jorong Balai Batu, Jorong Ampalu, Jorong Kotogadih, dan Jorong Dusun Tuwo. Itu masih ada sampai sekarang. Oke kawan-kawan, itu untuk konsep lareh ya. Nah, sepertinya untuk bahas lareh aja kita udah banyak makan waktu panjang ya. Nah, jadi video ini saya akan bagi dua. Habis ini saya akan bahas suku. Apa itu suku? Baru setelah itu kita akan lanjutkan dengan perbedaannya dengan lareh. Takutnya kepanjangan, kawan-kawan bosan nanti kan. Iya. Oke, terima kasih. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, pembahasan masalah lareh. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat saya, apa yang saya pelajari. Jika bermanfaat silahkan bagikan. Jika adonan kurang tolong ditukuk, tolong ditambah dengan cara diberi komentar atau diskusi sambil ngopi-ngopi boleh juga nih. Saya ini orang Tanah Datar gitu lah. Atau hubungi aja kontak saya di Instagram gitu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.